sini ketika kita ingin memperdalam tentang kalimat isim, itu kita harus ada beberapa yang harus kita ketahui tentang isim. Yang pertama adalah takrifnya ya, pengertiannya. Pengertian isim kemarin yang bermakna dan tidak berzaman, no zaman. Ini pengertiannya kita sudah tahu kemarin. Yang bermakna kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya tapi tidak bersertaan dengan zaman. Itu takrifnya. Alamannya sudah tahu, tanda-tandanya sudah tahu, ada alnya, ada tanwinnya, kemasukan huruf jar dan di i'robi jar. Ada tanda-tandanya kita sudah tahu ya. Tanda-tanda alamah kalimat isim kita sudah tahu. Yang ketiga kita harus tahu hukumnya juga. Hukumnya kalimat isim itu mu'rob atau mabni. Mu'rob atau mabni bisa di i'robi enggak, harokatnya bisa berubah-ubah enggak kalimat isim itu. Ternyata kalimat isim itu kebanyakan 90% kalimat isim itu berubah-ubah harokatnya. Misalkan masjidun, kadang masjidun, kadang masjidan, masjidin. Zaidun, zaidan, zaidin. Kolan suatun, kolan suatin, kolan suatan misalkan. Itu kolamun, kolaman, kolamin bisa. Itu kalimat isim rata-rata berubah. Tapi ada kalimat isim yang mabni. Mabni artinya mabni itu artinya tidak berubah-berubah harokatnya. Nah, nanti kan akan berhubungan dengan i'robnya ya. Kalau kalimat yang mabni, kalimat isim yang menyerupai kalimat isim, serupa dengan kalimat huruf. Kalau ada isim menyerupai kalimat huruf, maka isim itu mabni. Kalau yang mu'rob berarti yang tidak menyerupai kalimat huruf. Nah, contoh isim yang serupa dengan kalimat huruf yang mabni, kayak lafal ma dan man. Man itu siapa, ma itu apa artinya. Ma itu adalah kalimat isim, man juga kalimat isim, tapi ma dan man ini tidak pernah berubah, selalu di mana-mana ma, tidak pernah mu, tidak pernah mi. Man juga selalu man, tidak pernah mun, tidak pernah min, tidak pernah. Kalau min beda lagi, itu bukan isim. Itu min itu huruf jar. Kalau ini man adalah isim. Tapi kalimat isim ini tidak berubah. Kenapa? Karena menyerupai kalimat huruf. Dalam menyerupainya dalam segi, nah biasanya kalau kalimat huruf itu hurufnya sedikit, satu atau dua. Karena ada isim kok hurufnya satu atau dua saja, maka kalimat isim itu menyerupai kalimat huruf. Sehingga hukumnya kalimat isim itu mabni, seperti halnya kalimat huruf. Kalimat huruf kan hukumnya mabni, maka isim yang menyerupai kalimat huruf menjadi hukumnya mabni juga. Yang mu'rob yang bagaimana? Yang tidak menyerupai kalimat huruf berarti semuanya mu'rob. Itu dari segi hukumnya kita juga harus tahu kalimat isim itu mabni atau mu'rob. Yang selanjutnya yang terakhir pembagiannya, pembagian kalam, pembagian dari isim. Isim ada apa saja nanti di video selanjutnya. Sekarang yang terakhir yang kita perlu ketahui dari kalimat isim adalah pembagiannya. Pembagian kalimat isim atau aksamul ismi, pembagian isim. Isim ada apa saja? Yang pertama, isim kalau dilihat dari jenisnya itu ada isim mu'annas, ada isim muzakkar. Ada yang dianggap isim laki-laki, ada yang dianggap isim perempuan. Kalau maknanya perempuan terus ada tak tanisnya, ada tak marbutohnya, maka kalimat isim itu dianggap sebagai mu'annas. Kalau kalimat itu namanya bukan perempuan terus tidak ada tak marbutoh, maka dianggap isim muzakkar. Jadi secara jenisnya kalimat isim itu ada yang mu'annas dan ada yang muzakkar. Kalau dalam segi khusus umumnya itu ada isim ma'rifat, ada isim nakiroh, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Apa saja isim yang bersifat umum dan khusus? Yang bersifat khusus itu cuma ada 6. Isim domir itu khusus, isim isyarah, isim alam, isim mausul. Ini besok diserangkan lebih dalam lagi ya. Yang penting kita sedikit tahu aja ya. Yang khusus itu ada 6. Yang ada alnya terus isim mudhof. Ini ada 6 isim yang dianggap khusus. Kalau isim domir, isim isyarah, nama, isim alam, isim mausul itu dianggap sebagai isim yang khusus. Nanti kenapa kita harus tahu ini isim khusus atau isim yang umum? Karena kita akan tahu nanti ada persyaratan supaya misalkan mubtada itu harus berupa isim ma'rifat, tidak boleh isim nakiroh. Maka kalau kita ingin membuat mubtada, maka kita tidak boleh memakai isim nakiroh, kita harus mencari isim ma'rifat. Itu contoh.
Itu dari segi umum khususnya ada isim yang makrifat, ada isim yang nakiro. Terus dari bilangannya, isim ada yang mufrad, ada yang tasniyah, ada yang jamak. Ada yang mufrad, ada yang bermakna satu, ada yang bermakna dua, ada yang bermakna lebih dari tiga atau banyak. Yang mufrad dianggap satu, yang tasniyah dianggap dua, yang jamak dianggap tiga ya. Kalau dua itu biasanya lafal belakangnya alif nun atau iya nun belakangnya. Misalkan ini muslimun, muslimun itu muslim satu. Tapi kalau muslimani atau muslimaini muslim dua, atau muslimina muslim banyak ya. Muslimina mukminun mukmin satu, mukminani mukmin dua, mukminaini mukmin dua juga. Tapi kalau mukmin banyak, mukminina ini jamak namanya. Kalau jamak itu ada tiga, ada jamak taksir, jamak muzakkar, dan jamak muannas. Nah, ada tiga macam jenis jamak. Yang bermakna tiga itu ada tiga ya, jamak taksir, muzakkar, dan muannas. Jamak taksir itu apa? Jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, lalu dia bermakna banyak tapi dia berubah dari bentuk mufradnya, itu jamak taksir namanya ya. Kalau jamak mudzakkar salim apa? Yang bermakna banyak tapi tidak berubah dari bentuk mufradnya, cuma belakangnya ditambahi wawu nun atau ya nun, cuma ditambahi aja ya, wawu nun atau ya nun, itu namanya jamak mudzakkar. Contohnya zaiduna, zaidina, muslimuna, muslimina, itu jamak mudzakkar. Yang jamak muannas yang bermakna banyak dan belakangnya ditambahi alif ta. Kalau belakangnya alif ta bernama banyak, itu namanya jamak muannas. Contoh kayak lafal muslimatun. Ini maknanya muslimah, perempuan yang banyak. Muslimatun itu contoh ya. Saya ulangi, dari segi pembagian kalimat isim ada dari jenisnya yaitu muannas dan mudzakkar. Muannas itu yang maknanya perempuan dan ada tak marbutohnya, itu berarti isim muannas. Mudzakkar berarti sebaliknya. Ada yang isim yang khos dan umum. Isim yang khos dan umum, yang khos itu yang ada 6, isim alam, nama, isim isyarah, isim mausul, itu khusus, dianggap khusus. Selain itu berarti umum. Ada isim dari segi pembagiannya ya, ada pembagian isim mufrad dari bilangannya isim ada isim 1, isim yang 2, isim yang 3. Isim mufrad adalah isim yang bermakna 1, isim mufrad namanya. Isim tasnya isim yang bermakna 2 yang akhirnya ditambahi alif nun atau ya nun. Contohnya muslimani atau muslimaini. Yang ketiga ada isim jamak bermakna banyak, 3 atau lebih. Jamak itu ada 3 macam, jamak taksir, jamak mudzakkar, dan jamak muannas. Jamak taksir itu jamak yang bermakna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Ini berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya hafal masjidun menjadi masajidu, kolamun menjadi aklamun, babun menjadi abwabun. Itu berubah, lafalnya berubah dari bentuk mufradnya, maknanya banyak. Kalau mudzakkar itu yang bermakna banyak yang belakangnya hanya ditambahi wawu dan nun. Contoh muslimun, muslimuna, atau ya nun, muslimina, muslimuna, muslimina, mukminuna, mukminina. Itu jamak mudzakkar semua. Yang bermakna banyak belakangnya kalau enggak wawu dan nun itu ya dan nun, itu jamak mudzakkar. Kalau jamak muannas yang bermakna banyak yang belakangnya ditandai dengan alif dan ta, muslimatun, muslimatin, itu belakangnya alif dan ta, itu jamak muannas salim. Mungkin itu pembagian dari kalimat isim yang harus kita ketahui nanti sebelum masuk ke bab i'rab atau bab pengharokan kalimat ya. Kita harus tahu kalimat isim dulu, kalimat fi'il, yang mana yang bisa diharokati, yang mana tidak, sebelum kita masuk ke bab i'rab, karena i'rab itu tugasnya untuk mengharokati kalimat ya. Jadi kalimat yang tadi ada yang kalimat bisa diharokati atau kalimat yang mu'rab, ada kalimat yang tidak bisa diharokati yaitu kalimat yang mabni tadi ya. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Kedua yang harus kita ketahui di dalam kalimat fi'il juga, kita harus pertama yang kita ketahui harus pengertiannya. Definisi kalimat fi'il. Kalimat fi'il definisinya adalah kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya atau bermakna dan bersamaan dengan zaman. Salah satu 3 zaman, yaitu zaman madhi, zaman hal, dan zaman istiqbal. Zaman sudah, zaman sedang, zaman
akan. Kalau ada kalimah, suatu kalimah sudah bermakna dan pantas dimasuki salah satu 3 zaman, maka itu kalimah fi'il, itu definisinya. Yang kedua, tanda-tandanya kita sudah juga pelajari kemarin. Tandanya kemasukan qad, kemasukan sin, kemasukan saufa, kemasukan tak tanis as-sakinah, terus kemasukan ta dhamir mutaharrikofi, ta tumatun, ti tumatunna, dan sebagainya. Itu ciri-cirinya bisa dimasuki qad, sin, saufa, tak tanis as-sakinah, ta dhamir mutaharrikofi. Itu yang kedua juga sudah kita pelajari. Sekarang hukumnya, hukum kalimah fi'il itu ada yang mu'rob, ada yang mabni, ada yang harokatnya tidak bisa berubah, ada yang harokatnya bisa berubah-ubah. Itu kalimah fi'il. Tapi kebanyakan kalimah fi'il lafalnya tidak berubah. Ini akan kita bahas di pembagiannya ya. Pembagian kalimah fi'il itu ada 3. Fi'ilnya madi, mudhari dan amr. Fi'il cuma ada 3, ada fi'il madi, mudhari, dan fi'il amr. Kalau mudhari madi ini mabni, selalu tidak berubah-ubah, selalu mabni, akhirnya fathah, selalu harokat akhirnya fathah. Contohnya kataba, doroba, nasoro. Kalimat terakhir atau harokat huruf terakhir selalu fathah. Itu kalau fi'il madi. Fi'il madi itu fi'il yang bermakna zaman lampau, yang bermakna sudah. Ja'a wis teko, nasoro wis nulung, doroba wis mukul, dan sebagainya. Yang bermakna sudah, yaitu namanya fi'il madi. Dan ciri-cirinya harokat akhirnya selalu fathah, karena ciri fi'il madi ini mabni, tidak berubah-ubah hurufnya, selalu fathah selalu. Lalu yang kedua adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa? Fi'il yang berzaman sedang atau akan. Bisa 2 zaman ya fi'il madi itu, sedang atau akan. Fi'il madi, fi'il mudhari itu diawali alif atau nun atau ta atau ya. Ini huruf ana itu namanya ya. Selalu depannya huruf fi'il mudhari selalu ada, kalau nggak alif, nun, ta, dan ya, salah satu dari 4 huruf ini. Misalnya yadribu, tadribu, nadribu, adribu. Dan yang adribu punya makna, nadribu punya makna, tadribu juga punya, ini juga punya. Kalau adribu saya memukul, kalau nadribu kita memukul, kalau tadribu kamu laki-laki memukul, kalau yadribu dia memukul, atau kamu perempuan, ya bisa bermakna seperti itu. Intinya fi'il mudhari itu fi'il yang berzaman sedang atau berzaman akan, dan dia selalu diawali salah satu huruf mat ini. Itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang salah satu-satunya fi'il yang mu'rob atau bisa berubah-ubah. Bisa yadribu, yadriba, yadriba, yadribu, yadrib, bisa. Itu fi'il mudhari. Bisa rofa, bisa nasab, dan bisa jazm. Itu fi'il mudhari. Kalau fi'il amr adalah kata perintah. Ini kata perintah. Ini hurufnya mabni sukun. Mabni ya, tidak berubah-ubah. Kayak fi'il madi mabni fathah, kalau fi'il amr mabni sukun. Fi'il madi mabni, fi'il amr mabni sukun. Contohnya kayak ijlis, duduklah, perintah untuk duduk. Kum, berdirilah. Itu contoh-contoh fi'il amr yang mabni hukumnya. Jadi kesimpulan fi'il itu ada 3, mabni, mudhari, dan amr. Kalau fi'il madi hukumnya mabni, mabninya fathah akhirnya selalu. Fi'il mudhari mu'rob, bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Fi'il amr mabni, mabninya sukun, ya, huruf terakhirnya sukun. Mungkin itu dulu tentang fi'il. Ketiga, kalimah huruf ya. Apa saja yang harus kita ketahui tentang kalimah huruf? Yaitu sama ya. Pertama, definisinya. Definisi kalimah huruf adalah yang tidak bermakna jika tidak digandingkan dengan kalimat lain, atau dia akan bermakna jika digabung ya, digabung dengan kalimah yang lain. Itu definisi kalimah huruf. Kalau isim bisa bermakna sendiri, fi'il bisa bermakna sendiri, tapi kalau kalimah huruf sejatinya dia tidak akan punya makna kalau tidak disambung. Fil itu tidak punya makna, tapi kalau fil masjid itu sudah punya makna di dalam masjid. Itu kalimah huruf definisinya. Kalau tanda-tandanya sudah kemarin ya, tidak pantas ada tanda isim, tidak pantas ada tanda fiil, itu menjadi tanda dari kalimah huruf ya. Karena kalimah huruf selalu tidak pernah pantas dikasih tanda isim, tidak pernah pantas dikasih tanda fiil, itu menjadi tanda kalimah huruf. Nah, terus hukumnya kalimah huruf apa? Mabni, semuanya kalimah huruf mabni, tidak ada yang mu'rob. Semua kalimah huruf
harokatnya tidak pernah berubah-ubah. Fi ya selamanya fi, min selamanya min, ila selamanya ila. Terus pembagian kalimat huruf. Kalimat huruf ada huruf jar. Huruf jar ada min, ila, ngan, ngala dan sebagainya. Ila, fi, ruba, ba itu huruf jar. Ada huruf kosam juga. Huruf kosam ya wawu, ba, ta, huruf yang bermakna untuk bersumpah kayak lafal wallahi itu lafal wallahi ini sumpah ya. Wawunya wawu kosam untuk bersumpah. Nah, wawu kosam ini termasuk huruf jar. Makanya wallahi, tidak wallahu, tidak waloha ya, tidak, tapi wallahi karena huruf jar ya, mengejarkan kalimah. Ini wawu kosam namanya. Yang ketiga huruf ngatof. Ada huruf ngatof yang ada 10 itu bil wawi wal fa wa am wa summa hatta wa bal wala wala kin imma, itu huruf ngatof ada 10 jumlahnya. Itu juga termasuk kalimat huruf. Ada lagi huruf istisna, huruf nida ada lagi, itu banyak kalimat huruf ya. Intinya itulah yang harus kita ketahui dalam kalimat huruf.